Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami dari kelompok 11 mata kuliah PPPI yang bertemakan perbandingan pemikiran pendidikan Ivan Illich dan Mukti Ali. Ya, mari disimak penjelasannya. Di sini kami akan menjelaskan tentang perbandingan pemikiran pendidikan Ivan Illich dan Mukti Ali. Yang pertama yaitu pemikiran pendidikan Ivan Illich. Biografi Ivan Illich. Beliau dilahirkan di Wina pada tahun 1926. Beliau adalah tokoh pendidikan yang sangat kontroversial dengan ide-ide pembebasannya tentang persekolahan, sehingga dikelompokkan sebagai pemikir humanis radikal. Ia termasuk orang yang mempunyai kepribadian yang langka, kegembiraan yang besar, wawasan yang luas, dan daya ciptanya yang subur. Seluruh pemikirannya didasarkan pada perhatiannya terhadap penyempurnaan manusia secara fisik, secara rohaniah, dan secara intelektual. Semasa hidupnya, ia sempat mengeluarkan karyanya dalam bentuk buku-buku ilmiah. Di antaranya buku tersebut yang sudah terbit di Indonesia adalah The Schooling Society, diterbitkan oleh Obor Nasional pada tahun 2000 dengan judul Bebas Masyarakat dan Belenggu Sekolah. Kemudian yang kedua, Vernacular Gender, diterbitkan oleh Pustaka Pelajar pada tahun 1998 dengan judul Matinya Gender, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan menurut Ivan Illich. Menurut Illich, sistem pendidikan yang baik dan membebaskan harus mempunyai 3 tujuan. Yang pertama, pendidikan harus memberi kesempatan kepada semua orang untuk bebas dan mudah memperoleh sumber belajar pada setiap saat. Kemudian yang kedua, pendidikan harus mengizinkan semua orang yang ingin memberikan pengetahuan mereka kepada orang lain dengan mudah. Demikian pula bagi orang yang ingin mendapatkannya. Yang ketiga yaitu menjamin tersedianya masukan umum yang berkenaan dengan pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, kebebasan dalam pendidikan. Untuk lebih konkretnya, ide-ide pembebasan Ivan Illich dalam dunia pendidikan tertuju pada sasaran-sasaran berikut. Yang pertama, untuk membebaskan akses pada barang-barang dengan menghapus kontrol yang selama ini dipegang oleh orang atau lembaga atas nilai-nilai pendidikan mereka. Yang kedua, untuk membebaskan usaha membagikan keterampilan dengan menjamin kebebasan mengajar atau mempraktekkan keterampilan itu menurut permintaan. Kemudian yang ketiga, untuk membebaskan sumber-sumber daya yang kritis dan kreatif yang dimiliki masyarakat dengan mengembalikan kepada masing-masing orang. Yang keempat yaitu untuk membebaskan individu dari kewajiban menggantungkan harapan-harapan pada jasa-jasa yang diterbitkan oleh profesi manapun seperti sekolah, dengan memberikan kesempatan belajar dan pengalamannya dan mempercayakannya kepada guru pembimbing. Kemudian yang keempat, demokrasi pendidikan menurut Ivan Illich. Menurut beliau, sekolah merupakan sarana umum yang palsu. Sekilas memang sekolah memberikan kesan terbuka terhadap semua orang yang datang ke sekolah. Tapi dalam kenyataannya, sekolah hanya terbuka kepada mereka yang terus-menerus memperbarui surat kepercayaan mereka. Maka sekolah diibaratkan sebagai jalan tol bagi mereka yang mampu membayar biaya sekolah. Maka mereka akan dengan leluasa untuk masuk pada pendidikan di sekolah dan menikmatinya. Tetapi bagi mereka yang tidak mampu membayar, maka mereka tidak ada kesempatan memperoleh pendidikan di sekolah ini, diakibatkan karena mahalnya biaya pendidikan. Karena mahalnya biaya pendidikan inilah, Ivan Illich berharap adanya sebuah demokrasi dalam memperoleh pendidikan, di mana pendidikan dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik yang kaya maupun yang miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya gagasan dan pemikiran Mukti Ali dalam bidang pendidikan.
Yang pertama, kebijakan tentang pembenahan lembaga pendidikan Islam. Upaya ini antara lain dilakukan dengan mengambil inisiatif untuk merembuk berbagai rencana dengan departemen lain, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah melalui proses yang panjang dan hati-hati, lahirlah Surat Keputusan Bersama atau SKB Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri, atau yang dikenal dengan SKB 3 Menteri nomor 6 tahun 175 dan nomor 37 U/A 975. Dalam SKB 3 Menteri ditegaskan agar ijazah madrasah dalam semua jenjang dapat mempunyai nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat. Yang kedua, agar lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum setingkat dan lebih atas. Yang ketiga, agar siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Kedua, kebijakan tentang modernisasi lembaga pesantren. Meskipun Mufti Ali tetap menjaga kemandirian pesantren dengan mempertahankan sistem atau bahkan kurikulum yang sudah berjalan. Keinginannya untuk membawa pesantren ke pusat perhatian pemerintah Orde Baru yang sangat besar melalui SKB Menteri Agama dengan Menteri Pertanian nomor 34A tahun 72, mengadakan program bersama dengan Departemen Pertanian untuk mengadakan pembinaan pondok pesantren dalam bidang pertanian dan perikanan. Ketiga, kebijakan tentang pembenahan IAIN. Segera setelah Departemen Agama mencanangkan perluasan pendidikan tinggi bagi umat Islam sebagaimana tercantum dalam Repelita 1 tahun 69-73, umat Islam secara beramai-ramai entah atas nama yayasan agama, organisasi, pesantren, atau pribadi mendirikan IAIN. Mempertimbangkan perkembangan ini, Mufti Ali kemudian meneliti kelayakan IAIN yang berjumlah besar itu. Hasilnya, berdasarkan keputusan Direktur Pembinaan Perguruan Tinggi Agama nomor 32 tahun 75, dari 112 IAIN, hanya 13 semuanya terdapat di kota provinsi dan yang memenuhi syarat-syarat menjadi lembaga pendidikan tinggi agama diberi izin untuk beroperasi, selebihnya ditutup. Sementara IAIN yang berada di kota kabupaten seperti Cirebon, Serang, Malang, dan Mataram yang dipandang memenuhi syarat dijadikan IAIN cabang yang secara administrasi berada di bawah supervisi IAIN yang ada di kota provinsi. Mufti Ali memandang kebijakan itu sebagai sesuatu yang mendasari rencana pengembangan IAIN selanjutnya. Yang keempat, kebijakan peningkatan mutu IAIN. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN. Dalam kaitan ini, Departemen Agama mulai mengirimkan dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri, antara lain Timur Tengah, Amerika Serikat, Belanda, dan Kanada. Perguruan Tinggi Agama nomor 32 tahun 75, dari 112 IAIN, hanya 13 semuanya terdapat di kota provinsi dan yang memenuhi syarat-syarat menjadi lembaga pendidikan tinggi agama diberi izin untuk beroperasi, selebihnya ditutup. Sementara IAIN yang berada di kota kabupaten seperti Cirebon, Serang, Malang, dan Mataram yang dipandang memenuhi syarat dijadikan IAIN cabang yang secara administrasi berada di bawah supervisi IAIN yang ada di kota provinsi. Mufti Ali memandang kebijakan itu sebagai sesuatu yang mendasari rencana pengembangan IAIN selanjutnya. Yang keempat, kebijakan peningkatan mutu IAIN. Kebijakan ini dilakukan dengan cara meningkatkan mutu tenaga pengajar di IAIN. Dalam kaitan ini, Departemen Agama mulai mengirimkan dosen-dosen untuk belajar ke luar negeri, antara lain Timur Tengah, Amerika Serikat, Belanda, dan Kanada. Kesimpulan dari presentasi kami, yang pertama kesimpulan dari Ivan Illich, ada empat pemikiran Ivan Illich, yaitu
Pertama, tujuan pendidikan, yang kedua kebebasan dalam pendidikan, yang ketiga demokrasi pendidikan, yang keempat kurikulum tersembunyi dan alternatif sekolah. Ya, untuk tujuan pendidikan sendiri bagi ILIK adalah terjaminnya kebebasan seseorang untuk memberikan ilmu dan mendapatkan ilmu. Kemudian pemikiran Ivan Illich yang terpenting adalah membebaskan anggapan masyarakat dan membuka pintu untuk bisa membawa masyarakat keluar dari anggapan yang sudah mapan. Karena mahalnya biaya sekolah inilah kemudian Illich berharap adanya sebuah demokrasi dalam memperoleh pendidikan, di mana pendidikan dapat diartikan oleh semua kalangan baik kaya ataupun miskin. Gagasan demokrasi Ivan Illich hanya dalam tataran demokrasi dalam memperoleh pendidikan. Jadi gagasannya demokrasi Illich itu hanya dibatasi dalam demokrasi dalam pendidikan. Kemudian selanjutnya sekolah memiliki struktur, di mana struktur itu mengisyaratkan pesan bahwa individu tak bisa menyiapkan diri untuk hidup di masa dewasa dalam masyarakat tanpa melalui sekolah. Ivan Illich menanamkan struktur ini dengan kurikulum menamakan struktur ini dengan kurikulum tersembunyi dalam persekolahan, karena ia menjadi kerangka kerja sistem di mana segala perubahan atas kurikulum tersebut dibuat. Ya, selanjutnya yang kedua, kesimpulan dari Mukti Ali. Yang pertama dilihat dari riwayat hidupnya atau biografinya. Ia adalah seorang ulama yang intelek, yakni selain menguasai ilmu keislaman klasik, juga dia menguasai ilmu keislaman modern. Kedua, dilihat dari segi perjalanan karirnya, ia adalah seorang teknokrat yang menjawab, yakni bahwa dengan kemampuan akademiknya ia berupaya membangun kemajuan bangsa, terutama yang berkaitan dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Ketiga, ia juga memiliki gagasan dan pemikiran yang berkaitan dengan mengembangkan pendidikan Islam, mulai dari tingkat yang paling kecil atau tingkat dasar sampai ke perguruan tinggi. Yang keempat, gagasan dan pemikirannya dalam bidang pendidikan antara lain berkenaan dengan masuknya madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Bagian dari sistem pendidikan nasional, peningkatan mutu madrasah dan pesantren, peningkatan mutu perguruan tinggi agama Islam melalui peningkatan mutu tenaga dosennya. Ya, mungkin tadi sedikit dari kesimpulan yang bisa saya ulaskan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.